Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bukdoh. Bukdoh, aku Bukdoh, kamu Bukdoh. Asik. Halo teman-teman, kita udah lama nih ya nggak bikin Bukdoh. Karena saya itu kalau baca emang kayak barengan gitu, beberapa buku gitu. Ada yang udah lama banget belum selesai-selesai. Kayak baca Visual MBA, Radical Candor. Nah itu lagi dibaca tapi belum pada selesai. Kemarin juga saya nemu bukunya Bang Panji yang judulnya Pecahkan New York. Jadi Bang Panji ngasih ke saya. Terus kemarin pas baca menarik sekali. Saya langsung selesain tuh dalam waktu berapa doang tuh. Semingguan doang deh kayaknya bukunya Bang Panji tuh yang Pecahkan New York. Jadi hari ini saya pengen sedikit nge-review tentang bukunya Bang Panji yang Pecahkan New York. Jadi ini buku kedua Bang Panji yang saya baca. Ada buku dia yang bagus juga, Indiepreneur. Itu saya pernah bahas juga kayaknya di Bukdoh episode berapa dulu ya. Waktu masih saya 2 tahun apa 1993 waktu itu. Coba dicek video YouTube-nya silakan teman-teman. Bagus banget itu ya gimana seorang komika, seorang seniman sih, nggak cuma komika, seorang seniman bisa bertahan di industri dengan caranya sendiri, dengan berdikari. Itu diajarin di Indiepreneur. Tapi hari ini saya nggak ngebahas buku itu, saya ngebahas bukunya Bang Panji yang Pecahkan New York. Jadi inti dari buku ini adalah gimana membangun karir sebagai komika di New York. Nah sebenarnya Bang Panji bikin buku juga yang Pecahkan kan. Nah Mauluan Fahri itu kalau si Pecahkan itu. Nah kalau yang di Pecahkan New York ini Bang Panji bikin buku sama Indra Cahya. Kayaknya Indra Cahya komik Malang juga deh. Mauluan Fahri komik Malang. Gokil lah komik Malang ya, sangat menguasai sekali nih ya, perkomedian gitu. Di buku ini banyak yang dikasih tahu kayak dari dasar banget gimana bikin jokes, terus juga gimana penerapannya di New York gitu. Karena kan pasti ngejokes di Indonesia sama di New York sana beda gitu kan. Terus Bang Panji juga ngasih tahu tentang istilah-istilah New York gitu ya, apa bahasa-bahasa slang sana, termasuk juga kayak istilah per stand up komediannya. Di buku itu juga ada list-list tempat-tempat open mic. Jadi ini memang benar-benar kayak buku petunjuk banget sih kalau misalnya kita pengen berkarir sebagai komika di New York gitu. Termasuk juga kayak gimana mempersiapkan untuk kesananya, kayak misalnya visanya, terus kayak harus pakai visa apa, gimana Bang Panji cara buat visanya, itu semua disiapin. Termasuk juga kayak biaya hidup di sana itu dikasih gambaran sama Bang Panji gitu. Gimana juga dia bertahan di sana gitu kan. Karena kan Bang Panji ya masih ngebangun karir gitu kan di New York. Kalau di sini kan emang udah sangat terkenal sekali kan Bang Panji ya. Itu semua diceritain sama dia di buku Pecahkan New York ini. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya kita baca buku Pecahkan New York ini penting juga buat komik-komik Indonesia sih. Jadi nggak harus tentang ngebangun karir di New York juga gitu. Karena emang ya apa yang dilakuin Bang Panji di New York ini bisa diterapin buat komika-komika yang baru atau komika-komika yang sudah lama tapi berkarir mungkin belum begitu bagus gitu ya, kayak termasuk saya gitu ya. Makanya saya bacain buku ini dan banyak sekali yang kayaknya bisa saya terapin. Gimana kayak Bang Panji di New York, dia buat mengenalkan diri dia ke orang-orang, dia kayak kolaborasi sama teman-teman di New York sana. Terus juga gimana dia ngebangun pertemanannya gitu. Kayaknya itu juga bisa diterapin buat teman-teman komika di Indonesia buat ngebangun karirnya. Seperti itu ya. Itu kurang lebih bukunya Bang Panji tentang Pecahkan New York. Bagus sekali, ada sedikit sisipan-sisipan komedinya juga ya. Penting banget ini buat dibaca seluruh komika. Dan sekarang saya pengen ngajakin salah seorang komika juga ini yang sudah sangat terkenal sekali di Indonesia, udah melalang buana ya. Langsung aja kita sambut, ini dia Bang Abdi
Jamshoot. Abdi Jamshoot. Silakan Bang Abdi. Ini dia Bang Abdi Jamshoot. Instagramnya Abdi Jamshoot sekarang udah mulai menerapkan personal branding dia ya karena membaca buku. Membaca buku apa nih Bang? Trik jitu jual diri Bang. Oh, berarti pengen jadi kayak gitu Bang. Bukan itu maksudnya, bukan jual diri yang menjajakan diri 300 per short time gitu, bukan itu. Arahnya lebih ke menjual potensi diri. Menjual potensi diri. Udah baca buku ini ya? Udah Bang. Oh, berarti Bang Abdi nanti akan dapat 50.000 satu buku. Baru satu buku yang dibaca? Baru satu buku. Selama 2 bulan? Selama 2 bulan. Iya. Tapi dibaca 2 kali katanya ini? Iya. Di double, kenapa baca harus 2 kali? Karena daya tangkapnya udah berkurang usia. Oh. Tapi menarik buku ini. Oh, Bang. Kalau bahasa ininya nih ya, bahasa Yunaninya lebih ke tolol gitu. Lemot. Oh, lemot ya, bukan tolol ya, lebih ke lemot ya. Tapi udah baca ini, sekarang udah ngerti? Udah ngerti? Memahami sih. Kok wallpapermu Michael Jackson sih Bang? Bukan. Siapa itu? Nggak tahu, tiba-tiba nongol gitu. Gimana sih? Bukan, ini nggak diniatin, memang kayak gitu handphonenya, wallpapernya. Masa ada wallpaper? Iya, datang sendiri. Wallpaper datang sendiri gimana sih? Iya, Apaan nih, Bang? tanpa aku niatin wallpaper itu ada gitu. Default berarti. Iya, default ya apa namanya? Default ya. Default buat lantai. Default bukan. Ini trik jitu jual diri. Tadi kan aku udah ngejelasin bukunya Bang Panji lah, nggak detail karena biar orang-orang baca bukunya gitu. Nah, sekarang ini kayaknya nyambung juga nih sama bukunya Bang Abdi gitu ya kan. Trik jitu jual diri karena Bang Panji juga di buku itu ngasih tahu gimana biar ya nge-branding diri kita gitu. Nah, ini kalau dari sini gimana tuh Bang? Caranya Bang? Kalau dari sini Tunjukin dong bukunya. Bukunya ini nih, Trik Jitu Jual Diri. Wes. Oke. Namanya yang nulis Suryono Ekotama. Oh, kenal? Enggak. Oh, enggak. Karena dari Kenalan bukunya. Oh, ini penulisnya. Ya Allah. Aduh. Gini amat. Iya. Suryono Ekotama. Ekotama, ya. Jadi Bang. poinnya apa tuh? Poinnya adalah sebenarnya ditulis di sini sangat sederhana, Bang. Gimana? Maksud aku sederhananya adalah orang nggak pernah sadar waktu kecil dia udah membaca, menulis. Maksudnya apa namanya, berhitung, berpikir itu kita udah diajarin di sekolah, Bang. Iya, terus? Tapi setelah dewasa orang-orang itu nggak sadar fungsi membaca itu apa sebenarnya. Ada gunanya kita membaca itu setelah dewasa. Maksudnya membaca situasi atau membaca apa. Maksudnya misalkan abang nih ketemu bos, membaca apa yang dimau abang, kita juga harus menerapkan apa yang kita punya kan. Maksudnya biar Bang Hipsi juga tertarik kepada kita. Oh, ini ada potensinya kayak gini gitu. Gitu, Bang. Oh, gitu. Iya. Terus nggak ngerti saya. Maksudnya membaca yang di sekolah itu. Membaca yang di sekolah bisa diterapkan di dewasa, termasuk membaca situasi. Betul. Oke. Orang Terus apa kan lagi yang ada diajarkan? Berhitung. Berhitung maksudnya apa tuh? Berhitung maksudnya hitung-hitungan bahwa ekonomi maksudnya apa? Ya. Ya. Menulis dulu deh. Menulis dulu. Ya. Gimana tuh menulis? Ya, maksudnya orang waktu sekolah kita kan menulis, hanya menulis karangan atau apa. Sekarang ini kita kenapa nggak di sela-sela waktu kosong gitu kita tulis yang penting-penting. Gitu. Terus yang penting itu menurut kita bisa kita jual, kita kasih ke orang, kita terapkan ke orang. Contohnya? Contohnya, Bang, aku bisa nyetir nih, Bang. Tuh ditulis. Ditulis. Nah, maksudnya Nulis rute. Iya, terus contohnya. Misalkan aku bisa gini, aku bisa cerita ini, Bang. Maksudnya aku punya cerita ini menarik, dikasih ke Bang Hip. Terus Bang Hip tertarik dengan ceritanya. Udah. Ceritanya berupa apa? Cerpen?
entah itu cerpen, entah itu Film. misalkan film atau apapun, Bang. Iya. Iya, hal-hal sederhana seperti itu orang nggak pernah sadar potensinya yang Oh iya, kadang-kadang orang cari jauh-jauh gitu Iya. ya, kayak pekerjaan apa, tapi sebenarnya dari modal dasar kita dari kecil dulu, dari membaca, dari menulis, itu bisa kita gunakan buat kehidupan kita. Iya, kira-kira gitu, Bang. Terus kalau trik buat jual dirinya apa? Trik jitu-nya adalah kemampuan kita untuk manusia yang cepat-cepat berubah dalam situasi apapun. Relevan. tetap relevan. Maksudnya ya sekarang kebutuhan pasar itu kayak gini, kita harus ngikutin, itu trik menjual dirinya. Maksudnya kalau memang yang dibutuhkan attitude baik, ya kita harus beretitude baik di Kok tempat-tempat. kalau yang memang membutuhkan attitude baik, nah, emang dasar dong. Iya, emang dasar. Maksudnya kan ada manusia tanpa attitude itu jadinya nggak bisa menjual diri. Orang nggak respect sama Dia. Berarti kalau attitude baik mah emang dasar utama. Dasar utama, Kalau relevan kan berarti mengikuti perkembangan zaman. Iya, gitu iya, kan. Contohnya apa? Kalau misalnya Bang Abdi deh sebagai komika, Iya. contohnya apa? Contohnya biar tetap relevan. biar relevan, kayak misalkan di situasi kita syuting lah atau apa gitu. Maksudnya kita berbicara ke pihak yang penyelenggara pun harus pintar membacanya bahwa kata-kata apa yang perlu saya sampaikan ke sini. Oh, Jangan asal nyeleneh. Oh, ini nyindir Tata maksudnya. Enggak gitu. Ya. Itu kan Ya. attitude. Yang Maksudnya- relevan apa maksudnya? Bukan sebagai ini deh, sebagai komika, Bang. Bukan sebagai ini, driverku. Sebagai komika apa menurut Bang Abdi yang relevan? yang relevan. Yang relevan, yang mengikuti perkembangan zaman, apa berarti? Ya, apa ya? Bingung jadinya. Udah bingung. Udah agak. Pelajaran kedua. Bingung. Bikin konten tuh relevan. Iya itu. Benar. Bikin Kayak konten. dulu kan adanya Twitter doang, tiba-tiba ada Instagram gitu. Ya. Orang banyak yang lihat Instagram. Sekarang dari Twitter orang-orang ke Instagram. Terus dari Instagram sekarang ada TikTok. Ya kita harus ada juga berarti. Betul, di itu, TikTok Bang. Itu relevan maksudnya. Iya. Podcast dulu belum ada podcast, ya kan? Iya. Makanya kayak orang bikin podcast berarti dia relevan gitu sama apa yang terjadi sekarang. Iya. Itu mungkin maksudnya ya. Iya, yang betul, kutangkap Bang. ya. Gitu Benar. ya. Yang kayak Abang Hipsi kemarin sampaikan kan, bikin aja konten di mobil ini, Bang, yang gitu-gitu, Iya. sobat keselingan gitu kan. Nah, itu membaca itu Belum berarti dibuat tapi. belum dibuat karena memang aku belum cepat menangkap dan membaca situasi itu. Artinya buat teman-teman, ketika ada hal seperti itu ya ditangkap, direspon, dimainkan gitu, Langsung dilaksanakan. Gitu. Jadi sangat bagus untuk dibaca gitu. Apalagi setelah Ini itu ada trik lagi gitu. Relevan tuh ya bagus Ya. tuh, benar. Terus apa Terus lagi? maksudnya mampu di sini kan kesediaan diri maju berkembang, menerima rezeki lebih banyak, bisa dipercaya orang lain. Nah, ini kan harus kita sebagai ini harus bisa dipercaya. Maksudnya berarti kredibilitasnya harus bisa dipercaya. Maksudnya jangan ada kasus, jangan ada apa. Maksudnya apa sih kata itunya, Bang? Maksudnya pribadinya itu bisa dipegang lah. Ya, jujur lah ya. Jujur, ya. Kredibilitas profesional dalam yang menjalani pekerjaan. benar gitu, Bang. Karena dengan itu kan pasti dengan sendirinya akan terdengar kemana-mana kalau kita profesional, attitude-nya baik. Iya. Habis itu apa lagi? Terus ada lagi, maksudnya kan teman-teman, bahkan aku dulu ya, sering menghindari masalah, Bang. Kalau kita di dunia kerja sekarang, ya masalah harus kita hadapi, harus diselesaikan, harus tanggung jawab. Jadi gitu. nah, dengan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, ya kita orang juga jadi respect atau bos kita atau siapapun itu gitu, Bang. Keren. Kira-kira Terus gitu lah. apa lagi? Terus maksudnya keterampilan ini wajib dikuasai setiap orang atau Apa keterampilan apa itu? keterampilan yang tadi yang kita sampaikan tadi bahwa harus kredibelnya, harus bisa Kredibel, dipercaya, harus relevan, harus relevan dan harus jujur, yang gitu-gitu harus dipegang setiap orang, Bang. Gitu. Maksudnya biar wajib dipegang orang walaupun itu yang belum kerja, mahasiswa, bahkan yang udah punya jabatan di kantor pun harus pegang ini teguh biar misalkan di kantor biar jabatannya naik. Biar jabatannya naik. Iya. Siapapun berarti ya. Oh, Jual untuk diri siapapun, itu iya. nggak cuma
orang yang sales doang. Betul, Bang. gitu ya. Tapi Jadi ya untuk kita sebagai pribadi harus bisa menerapkan apa yang disampaikan si Pak Suryono Ekotama tadi. Betul, ya. Bang. Oke, ini bukunya berapa lembar? Kok boleh saya lihat? Ini. Ini tipis banget nih. Emang cari yang tipis ya? Emang cari yang tipis biar cepat dapat 50. Oh, mampu menjadi teladan, menghargai diri sendiri, kesediaan diri untuk berubah, kesediaan diri untuk beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan, kesediaan diri untuk maju dan berkembang, kesediaan diri untuk menerima rezeki lebih banyak, kesediaan diri untuk dipercayai oleh orang lain. Keren. Iya, bagus nih buku, Bang. Bagus ya? Ya. Diterapkan ya berarti. Teman-teman kalau mau pengen berubah hidupnya, rezekinya kayaknya ini bisa. Enggak, maksudnya gini, Bang. Ada step dikit untuk karena aku juga menyadari. Iya, ada step lah ya buat kehidupan lah ya. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Abdi. Nanti Bang Abdi silakan baca buku lagi yang lain, nanti akan dapat tetap 50.000. Ini sudah dibaca, Trik Jitu Jual Diri. Tadi saya juga udah baca Pecahkan New York. Kalau gitu kita kapan-kapan ketemu lagi di Book Doh berikutnya. Book Doh. Tagline, bikin tagline. Apa tagline-nya? Book Doh. Buku idola. Nah, bagus, keren. Yang penting ada, Bang. Penting ada. Oke.